Desember 2022 sebagai berikut. Kutipan mengatur prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan, jumlah kursi minimal dan maksimal setiap daerah pemilihan. Mahkamah telah menegaskan Undang-Undang Pemilu hanya menentukan batasan-batasan yang bersifat umum. Sedangkan pada penyelenggaraan Pemilu 2024, khusus dalam penentuan jumlah kursi tiap dapil pada kabupaten, kursi DPRD kabupaten pada dapil Bogor 4. Menimbang bahwa daerah pemilihan ketika menguraikan norma dalam bab 3 pembentuk Undang-Undang 7 2017 serta penjelasannya menyatakan penyusunan daerah pemilihan anggota disiapkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut. Norma pasal 190 jumlah kursi anggota DPRD kabupaten kota merupakan salah satu wujud dari kepastian dan termasuk dalam penentuan jumlah kursi pada setiap kabupaten kota tidak akan tercapai. Selain itu, terkait perubahan alokasi kursi DPRD kabupaten kota, baik jumlah kursi minimum maupun jumlah kursi maksimum sebagaimana dimohonkan para pemohon merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Perihal norma undang-undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, Mahkamah sejauh dan selama ini telah memosisikan diri untuk tidak memberikan penilaian terhadap norma demikian sepanjang kebijakan hukum terbuka tersebut memenuhi syarat-syarat tidak melanggar moralitas, tidak melanggar rasionalitas, bukan keadilan yang intolerable, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, tidak bertentangan dengan hak politik, tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak dilakukan secara sewenang-wenang, serta tidak melampaui dan atau menyalahgunakan kewenangan. Dan pasal 192 ayat 4 Undang-Undang 7 2017. Sebagaimana pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 tahun 2022, ihwal keterpenuhan prinsip proporsionalitas jumlah kursi pada setiap dapil, Mahkamah telah menyatakan bahwa prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilihan umum proporsional bagi penyusunan dapil harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu dalam menentukan dapil untuk pengisian anggota DPRD kabupaten kota. Dalam konteks perkara aku, setelah Mahkamah dibacakan adalah perkara 168 yang diajukan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI Andi Gani, KSBSI, KPBI, FSPMI, dan serikat-serikat lain lah ya yang juga bergabung di Gekanas. Intinya dari dalil-dalil yang disampaikan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi mulai tergambar, karena kita belum ada keputusan ya, mulai tergambar hampir lebih dari 90% gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan serikat-serikat buruh menang. Dan ini adalah kemenangan kedua bagi Partai Buruh bersama serikat buruh terhadap hal-hal yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, teman-teman ingat, yaitu kemenangan Undang-Undang Pilkada. Ya, demokrasi jadi lebih hidup, demokrasi lebih membuka ruang bagi semua orang. Hari ini hak kita semua termasuk kawan-kawan media, pabrik, karyawan di perkantoran, buruh seluruh Indonesia, hak-haknya telah dikembalikan pada jalurnya oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, Partai Buruh dan serikat-serikat buruh termasuk Gekanas menyampaikan apresiasi yang tinggi sambil menunggu keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Partai Buruh pasti menang. Lebih detail singkat ya sambil menunggu keputusan, kuasa hukum kami Said Salahuddin akan menyampaikan. Jadi kawan-kawan sekalian, amar putusan dibacakan berdasarkan pertimbangan. Yang MK bacakan tadi pertimbangan. Nah, pertimbangan MK itu dia menyatakan berdasarkan beralasan menurut hukum, ada yang tidak beralasan menurut hukum. Untuk diketahui, ini adalah pengujian pasal atau norma terbanyak sepanjang sejarah MK berdiri. Jadi memang bunyinya banyak sekali. Nah, sampai dengan break yang kedua ini, skor yang kedua, saya sudah mencatat hampir 20 norma dikabulkan. Jadi nanti pas dibacakan putusan akan kurang lebih 20 atau bahkan lebih norma yang kita uji dikabulkan oleh MK.
Nah, cara mengabulkannya itu ada yang kita minta dihapus, ada yang kita minta dihapus tapi kemudian dimaknai, dibuat pemaknaan supaya MK membatasi agar DPR pemerintah, khususnya pemerintah, tidak sewenang-wenang dalam memaknai apa yang disebutkan di dalam undang-undang. Jadi sampai dengan detik ini kita meyakini bahwa putusan ini adalah kemenangan besar sepanjang sejarah kaum buruh setelah kita melakukan aksi besar-besaran sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja jilid pertama dulu sama yang jilid kedua ini, dan ini patut dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia terutama kaum buruh bahwa Partai Buruh konsisten dan berhasil memperjuangkan nasib mereka lewat Mahkamah Konstitusi. Ya, kawan-kawan semua, nanti tunggu keputusan ya, kan kita harus menunggu keputusan. Cuma melalui kesempatan kawan-kawan media yang terhormat Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan pimpinan DPR, nanti ada yang akan kami sampaikan sikap daripada Partai Buruh dan serikat-serikat buruh terhadap keputusan MK. Jangan mengulang kembali perlawanan terhadap konstitusi yang sudah diputuskan seperti Undang-Undang Pilkada. Ini akan membuat rakyat marah, membuat buruh bergerak. Karena itu kita menunggu keputusan. Nanti saya mewakili Partai Buruh dan serikat-serikat buruh akan menyampaikan sikap secara terbuka untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan beliau menonton atau tidak stafnya. Yang kedua, hentikan pembahasan kenaikan upah minimum. Karena keputusan MK dalam pertimbangannya sudah mengarah bahwa harus kepada penghidupan yang layak dan kata-kata penghasilan itu dimunculkan dan dihidupkan kembali dan memaknai indeks tertentu. Indeks tertentu yang selama ini dimaknai sepihak oleh pemerintah 0,1 sampai 0,3 stop, karena ini perintah konstitusi. Dan ini pesan, karena ini kan gugatan antara rakyat yang diwakili oleh Partai Buruh dan serikat-serikat buruh melawan Presiden dan DPR. Ingat loh, ini bukan melawan menteri, melawan Presiden dan DPR. Karena itu para menteri, Menko Perekonomian, Menteri Investasi, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, stop semua pembahasan-pembahasan yang terkait dengan upah dan hak-hak konstitusional buruh lainnya. Karena ini adalah gugatan antara rakyat, dalam hal ini buruh, serikat buruh, Partai Buruh terhadap Presiden dan DPR. Nanti kita tunggu keputusan lebih lanjut, ya. Bapak ini kan optimis nanti akan menang gitu ya. Berarti artinya nanti apakah akan tetap melanjutkan rencana mogok nasional di 11, 12 atau 25 November mendatang? Kalau terjadi kembali seperti kasus Undang-Undang Pilkada di mana DPR mencoba membegal ya tanda petik yang DPR yang lalu ya, dan mencoba mengakal-akali terhadap kembali undang-undang yang sudah diputuskan secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, pasti kita lawan dan mogok nasional kita makin sah. Dan jangan mempermalukan Presiden. Melalui media ini kami menyampaikan pada para menteri, para anggota DPR, jangan mempermalukan Presiden yang dalam pidato kenegaraannya, di dalam pidato di MPR, begitu keberpihakan pada rakyat dan tunduk pada konstitusi. Jangan permalukan Presiden. Itu aja pesan kami dari rakyat kepada seluruh DPR dan para menteri. Demikian, kita tunggu keputusannya aja supaya lebih jelas. Terima kasih ya kawan.